Pembangkit energi tenaga sampah melibatkan beberapa tahapan dalam mengubah sampah menjadi energi. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam pembangkitan energi tenaga sampah yaitu: pertama, pengumpulan sampah. Sampah dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda, seperti rumah tangga, industri, dan komersial. Proses ini melibatkan pengumpulan sampah organik dan non-organik. Kedua, pengolahan awal. Sampah kemudian diolah secara awal untuk memisahkan bahan yang dapat didaur ulang, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Proses ini membantu mengurangi beban sampah yang masuk ke fasilitas pembangkit energi. Ketiga, pemilahan bahan bakar alternatif, RDF. Beberapa pabrik pembangkit energi tenaga sampah memproses sampah non-organik menjadi bahan bakar alternatif yang disebut Refuse Derived Fuel, RDF. RDF dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti dalam proses pembangkitan energi. Keempat, pengolahan sampah organik. Sampah organik, seperti sisa makanan dan limbah hijau, dapat diolah melalui kompos atau digester anaerobik untuk menghasilkan biogas. Kelima, pembakaran sampah. Metode yang umum digunakan dalam pembangkit energi tenaga sampah adalah pembakaran sampah. Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut dibakar dalam tungku pembangkit untuk menghasilkan panas. Keenam, penghasilan uap atau gas. Panas yang dihasilkan dari pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap air atau gas panas. Uap atau gas tersebut kemudian dapat digunakan untuk memutar turbin, menghasilkan energi mekanis. 7, pembangkit listrik. Energi mekanis dari turbin digunakan untuk menggerakkan generator listrik, menghasilkan listrik yang dapat disalurkan ke jaringan listrik untuk digunakan oleh masyarakat. Kedelapan, pengendalian emisi. Proses pembakaran dapat menghasilkan emisi gas buang yang perlu dikendalikan agar memenuhi standar lingkungan. Teknologi kontrol emisi, seperti penyaringan dan pengendalian polusi udara, diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif. Kesembilan, pengelolaan abu sisa pembakaran. Abu yang dihasilkan dari pembakaran diproses dan dikelola dengan aman. Beberapa abu dapat digunakan kembali, misalnya sebagai bahan tambahan dalam konstruksi. Ke-10, monitoring dan pengawasan. Sistem pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memantau kinerja fasilitas pembangkit energi tenaga sampah, termasuk pengukuran suhu, tekanan, dan tingkat emisi. Penting untuk mencatat bahwa setiap instalasi pembangkit energi tenaga sampah dapat memiliki perbedaan dalam teknologi dan metode yang digunakan, tergantung pada spesifikasinya dan tujuan lingkungan. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sampah sebagai sumber energi dan meminimalkan dampak lingkungan.